cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Bunda Linda masih bisa menyapa anak-anak dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan ini kita di kelas 1. Anak-anak, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana Allah masih berkenan memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap bisa belajar walaupun dalam kondisi COVID-19 ini. Baiklah anak-anak, marilah kita sama-sama membuka pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, semoga dengan kita membaca doa tadi bisa membawa manfaat pembelajaran kita hari ini ke depannya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini materi kita adalah rukun iman. Sebelum itu, Bunda akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran kita kali ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah anak-anak mampu memahami arti daripada rukun iman. Yang kedua, anak-anak mampu menghafalkan rukun iman secara berurut. Yang ketiga, anak-anak mampu bekerja sama dengan orang tua untuk membuat sebuah karya yang bertuliskan rukun iman. Dan yang keempat, anak-anak mampu mengimplementasikan atau menerapkan rukun iman ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, baiklah, selanjutnya ya ini adalah inti daripada pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, alam semesta dan seluruh isinya ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman, wajib meyakini bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kepada Allah ya, bahwa Allah yang telah memberikan kita nikmat. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah Allah memberikan bentuk tubuh kita ini dengan sempurna. Allah telah menciptakan gunung-gunung, Allah telah menciptakan tumbuhan, Allah telah menciptakan hewan-hewan dan lain sebagainya. Maka dari itu, setelah Allah memberikan banyak nikmat, apa yang harus kita lakukan? Nah anak-anak, yang harus kita lakukan adalah yakin kepada Allah. Dengan cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah anak-anak, rukun iman. Kita akan belajar arti daripada rukun iman. Rukun merupakan tiang ya atau dasar. Sedangkan iman adalah keyakinan atau kepercayaan yang kita yakini dalam hati, yang kita ucapkan dengan lisan kita, dan yang kita lakukan dengan perbuatan kita. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka rukun iman ini merupakan dasar atau fondasi dari bangunan tersebut. Anak-anak, apabila dalam hati kita sudah memiliki keyakinan, keimanan kepada Allah, maka kedepannya kita akan hidup dengan tenang, dengan damai, kemudian kita tidak mudah goyah keimanan kita kepada Allah. Nah anak-anak, seorang laki-laki yang beriman disebut dengan mukmin, sedangkan perempuan yang beriman disebut dengan mukminat. Nah, untuk banyak orang, semua orang yang beriman disebut dengan mukminin. Anak-anak, rukun iman ini berjumlah 6. Siapa yang sudah hafal? Siapa? Coba deh kita sama-sama ya. Kita ingat-ingat kembali apa saja rukun iman itu, ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah anak-anak, untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal daripada rukun iman ini, maka dengarkan terlebih dahulu Bunda Linda akan menyanyikan lagu rukun iman ini ya.
1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya di sini Bunda juga akan menjelaskan penjelasan daripada 6 rukun iman tadi. Yang pertama tadi adalah iman kepada Allah. Nah anak-anak, iman kepada Allah ini berarti kita meyakini bahwa Allah itu ada. Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Anak-anak, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita mampu merasakan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu anak-anak, patutlah kita selalu percaya kepada Allah. Baiklah anak-anak, yang kedua yakni adalah iman kepada malaikat Allah. Anak-anak, malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya yang bersifat ghaib. Malaikat ini sangat patuh terhadap Allah. Malaikat tidak pernah membantah perintah-perintah Allah. Anak-anak, jumlah malaikat itu sangat banyak. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Apa saja ya? Oke. Yang pertama yakni adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya membagikan rizki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat ada malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Munkar, tugasnya adalah menanyai dalam kubur. Yang keenam ada Nakir, tugasnya menanyai dalam kubur. Nah, yang ketujuh ada malaikat Raqib, tugasnya adalah mencatat amal-amal kebaikan kita. Yang kedelapan ada malaikat Atid yang mencatat amal-amal buruk kita. Nah, yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 ada malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Nah anak-anak, maka dari itu marilah kita berbuat baik agar amalan yang dicatat oleh malaikat itu adalah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang akan membawa kita ke surga. Nah anak-anak, rukun iman yang ketiga yakni adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Kitab Allah berisi ajaran Allah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti kita yakin bahwa kitab Allah ada. Dan kitab-kitab Allah itu diturunkan, disebut dengan kitab-kitab suci. Allah telah menurunkan 4 kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Yang pertama yakni adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan oleh Allah hanya digunakan pada masa itu saja dan hanya untuk umatnya saja yang waktu zaman dahulu ya. Nah anak-anak, kitab penyempurna yang wajib kita pelajari adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Membaca Al-Quran akan bernilai ibadah. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam atau manusia. Dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, kita akan selamat dunia dan akhirat.
Bunda akan memberikan sebuah ice breaking atau permainan yang akan membuat anak-anak semangat lagi dalam belajar. Sekarang dengarkan terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap? Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa aku tahu kamu bisa dan melakukan. Anak-anak, jika kita aku maka tangannya seperti ini. Tahu, bisa, melakukan. Oke, silakan berdiri dan ikuti nyanyian ini. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa aku tahu kamu bisa dan melakukan. Sekali lagi temponya lebih cepat. 1, 2, 3. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa aku tahu kamu bisa dan melakukan. Nah anak-anak, untuk rukun iman yang berikutnya, yang keempat, yakni adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Anak-anak, iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya adalah kita percaya dan kita meyakini bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Anak-anak, tahukah anak-anak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Oke, Bunda akan menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul artinya adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya dan kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Nah anak-anak, Nabi dan Rasul itu selalu patuh terhadap seluruh perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Anak-anak, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Apa saja ya? Coba kita dengarkan bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul hatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Baiklah anak-anak, marilah kita nyanyikan sekali lagi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul hatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Itulah tadi 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Rukun iman yang kelima yakni adalah iman kepada hari kiamat. Anak-anak, iman kepada hari kiamat artinya bahwa kita yakin dan percaya kalau hari kiamat itu ada. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Hari kiamat artinya hari di mana alam dan seluruh isinya ini akan hancur. Manusia dan semua makhluk hidup ini di dalamnya mati. Setelah itu manusia diminta pertanggungjawaban selama hidup di dunia ini. Apabila anak-anak dalam dunia ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan apabila dalam kehidupan ini kita selalu berbuat baik, kemudian selalu beramal, maka kita juga akan masuk ke dalam surga. Anak-anak,
hari kiamat memang sangat mengerikan. Hari kiamat pasti akan datang. Oleh karena itu, kita harus selalu mempersiapkan diri untuk hari itu, dan kita harus selalu berbuat baik agar kita masuk dalam surganya Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu akan datang, anak-anak. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, marilah kita sama-sama untuk selalu berbuat baik dan mencari amalan-amalan yang baik agar untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, anak-anak, yang terakhir ya, ini adalah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, qada dan qadar ini disebut juga dengan takdir Allah. Qada dan qadar artinya adalah ketentuan dan ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya. Allah telah menentukan segala sesuatu yang terjadi terhadap seluruh makhluknya. Di antaranya adalah hidup, mati, kaya, miskin, bodoh, dan pandai, ataupun yang lainnya. Qada dan qadar Allah itu ada dua. Yang pertama yakni adalah tetap, dan yang kedua berubah. Oleh karena itu anak-anak, kita harus berusaha sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang paling baik. Selain itu anak-anak, selain kita berusaha, patutlah kita selalu berdoa kepada Allah agar apapun yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, marilah kita menyanyikan lagi lagu Aku Tahu Kamu Bisa agar anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Oke, sudah siap? Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa aku tahu kamu bisa dan melakukan. Kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa aku tahu kamu bisa dan melakukan. Sekali lagi, temponya lebih cepat. 1, 2, 3. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa dan melakukan. Aku tahu kamu bisa aku tahu kamu bisa dan melakukan. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat lagi? Baiklah, selanjutnya kita masuk ke simpulan dan tugas-tugas untuk materi hari ini. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan daripada 6 rukun iman. Anak-anak, iman artinya yakin dan percaya. Kemudian rukun iman itu ada 6. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Kitab kita ada 4. Yang pertama ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang selanjutnya ada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ada 25. Yang kelima tadi ada hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Dan yang keenam ada ketetapan Allah yang disebut juga dengan qada dan qadar. Nah anak-anak, untuk penugasan silakan anak-anak yang pertama membuat sebuah tulisan yang dihiasi dengan indah. Ini tugas bekerja sama dengan ayah dan bunda. Membuat sebuah tulisan karya bertuliskan 6 rukun iman, kemudian silakan ditempel pada dinding rumah kalian. Nah, contohnya seperti ini. Setelah membuat, silakan anak-anak menghafalkan 6 rukun iman ini dan mintalah bantuan kepada orang tua kalian untuk menyimak dan memvideokan hasil hafalan kalian. Setelah di videonya kirimkan ke Bunda Linda ya, Nak ya. Nah, anak-anak, untuk contoh hafalannya bisa dilihat video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ocan akan menjelaskan rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Iman keempat, iman kepada
Rasul Allah. Iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sampailah kita pada akhir daripada pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Bunda akhiri dan Bunda sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Jangan lupa anak-anak untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang-orang yang dapat belajar tentang rukun iman ini. Bunda akhiri, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.